Apakah ancaman hukuman mati sudah tepat bagi Irjen Teddy Minahasa dan tersangka lain dalam kasus peredaran narkoba? Dan apakah langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih institusi Polri? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik Pak Beni, terkait ancaman hukuman mati terhadap Irjen Teddy, bagaimana Kompolnas melihat hal itu? Apakah itu sudah tepat? Karena kan sebelumnya sepertinya belum pernah ada begitu kasus serupa yang terjadi kepada perwira tinggi Polri. Bagaimana Kompolnas melihat tersebut, lihat hal itu? Ya, kami mengapresiasi atas langkah cepat, tegas, dan transparan dari Kapolri dan jajarannya. Karena begitu terungkap, langsung dirilis kepada publik, sehingga publik bisa tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Kami mendukung untuk tindakan tegas, keras, dan maksimal, ancaman sanksi maksimal ini tidak hanya supaya ada efek jerah ke dalam, tetapi juga mengingatkan bahwa masalah narkoba ini masalah yang serius. Ini menyangkut nasib anak cucu kita ke depan. Kenapa sampai tega-teganya ikut-ikutan seperti ini? Ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian juga proses penyidikan sementara berjalan, kiranya nanti bisa diungkap tuntas. Apakah ini baru pertama kali jaringan ini beroperasi atau pernah juga hal yang sama terjadi. Ini saya rasa nanti relasi satu dengan yang lain itu akan terungkap dari komunikasinya, jejak digitalnya, kemudian juga pengakuan dari para tersangka-tersangka yang sudah ditangkap ini, sehingga nanti bisa tuntas gambaran kasus ini seperti apa. Tentunya kalau pernah ada kasus sebelumnya, nanti akan berdiri kasus sendiri di samping kasus yang sedang ditangani saat ini. Apa yang salah di sini Pak Beni kalau kita lihat bisa melibatkan perwira tinggi Polri melakukan jual beli sabu, jual beli narkoba hingga mencapai 5 kilogram? Apa masalahnya di sini Pak Beni? Ya, saya melihatnya begini, Pak Kapolri kan sudah memberi peringatan keras. Sudah sekian kali disampaikan dan sudah ada buktinya seperti kasus FS, sekian perwira ditindak. Nah, kenapa masih melakukan pelanggaran? Nah, ini tentunya bisa dilihat dari pribadi masing-masing ya, mentalitas masing-masing. Kenapa masih bandel? Sudah jelas ada contoh nyata, akhirnya karirnya habis dan harus menjalani hukuman. Ini harusnya kan menyadarkan yang lain yang masih nakal atau berbuat pelanggaran untuk stop, jangan lagi. Oleh sebab itu saat ini tentunya harus disadari bahwa pengawasan oleh publik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Istana yang lalu, kekuatan media sosial, pengawasan publik yang begitu masif, ini kiranya menjadi semacam peringatan untuk hati-hati dan janganlah melakukan pelanggaran. Karena akan termonitor oleh masyarakat, akan diviralkan, dan akhirnya nanti akan kena sanksi. Baik Pak Beni, apakah memang karena jabatan tersangka yang memang sebagai perwira tinggi, sebagai Kapolda begitu ya, sehingga penyelewengan kekuasaan itu tidak dapat dihindarkan begitu Pak Beni? Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Saya melihat tergantung pribadi masing-masing ya. Masih banyak polisi yang idealis, polisi yang baik, polisi yang mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi tindakan oknum-oknum tergantung pribadi masing-masing. Jadi ke depan seandainya masih ada yang membandel, itu hanya menunggu waktu, ada saatnya nanti kena. Sementara sekali lagi saya sampaikan bahwa sanksinya sudah jelas, karirnya habis, malu semua, keluarganya ikut malu, kemudian harus menjalani hukuman. Oke, apa yang perlu dievaluasi di sini Pak Beni agar memang kasus serupa ini tidak terulang lagi kepada perwira tinggi yang lain ataupun kepada anggota Polri yang lain?
Jadi untuk pengawasan internal perlu terus ditingkatkan, dalam hal ini jajaran Irwasum Polri, Kadifropam Polri, kemudian juga Wasidik, ini perlu diintensifkan. Kemudian pengawasan melekat juga ini perlu diintensifkan, sehingga para atasan harus bertanggung jawab kalau anak buahnya melakukan pelanggaran. Ini juga terus harus diintensifkan. Dan kami selaku pengawas eksternal bekerja sama dengan pengawas eksternal yang lain. Kami bergandengan tangan untuk bersinergi dengan pengawas internal untuk memaksimalkan pengawasan ini. Sehingga celah-celah yang bisa digunakan oleh oknum-oknum ini bisa ditutup. Sebagai contoh, dari kasus TM ini, kami melihat bahwa ada pelanggaran yang terjadi, yaitu terhadap Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu bagaimana proses pemusnahan barang bukti. Kenapa sampai bisa disisihkan dan dijual? Seharusnya ada prosedur yang harus ditempuh. Ketika menyita barang bukti, dalam tempo 3 hari itu harus sudah diperiksa laboratorium, ditentukan jenisnya apa, kemudian mengajukan penetapan ke kejaksaan untuk pemusnahan. Ini dalam 7 hari kejaksaan harus membalas. Setelah ada penetapan dari kejaksaan, dalam tempo 7 hari harus sudah dimusnahkan dengan disisihkan untuk sampel di pengadilan, untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan juga sering negara lain meminta sampel untuk database mereka. Oke, baik. Kenapa pasal ini diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009? Ini belajar dari yang lalu, banyaknya pelanggaran masalah barang bukti. Ada yang digelapkan, diganti, ditukar, kemudian ada yang dicuri, dan sebagainya. Maka diatur secara khusus. Nah, apabila prosedur itu tidak dilakukan, ada sanksinya di undang-undang. Ya. Baik Artinya Pak Beni, karena itu pasal 114 ayat 2 tadi dikaitkan juga ya dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, laporan terakhir Irjen Teddy kepada KPK kan disebutkan harta kekayaannya itu mencapai 29,97 miliar rupiah. Ini dibilang tertinggi dibandingkan dengan pejabat Polri lain. Apa yang bisa dikembangkan dari hal tersebut, dari nilai kekayaan yang dimiliki oleh Irjen Teddy tersebut, Pak Beni? Saya yakin apabila didalami lebih lanjut mungkin malah berkembang. Nah, tergantung apakah istrinya juga berbisnis. Karena menurut informasi yang saya terima, istrinya juga aktif berbisnis. Nah, ini tentunya perlu nanti didalami oleh internal Polri, dalam hal ini Divpropam maupun Irwasum, untuk nanti tahu lebih jauh tentang adakah sisi lain pendapatan di samping pendapatan dari kedinasan. Oke, baik. Pak Beni, terakhir Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa menjelaskan ada sosok Linda ini yang memiliki jaringan kepada oknum polisi. Sebenarnya apa sih sulitnya Pak Beni memotong jaringan narkoba yang masuk kepada oknum polisi? Jadi jaringan narkoba khususnya mereka tertutup, kemudian kadang sistem sel terputus, kemudian juga menggunakan sandi dalam komunikasi dan sebagainya, sehingga dalam hal ini Undang-Undang Narkotika sendiri mengatur yang namanya undercover buy, yang namanya control delivery diatur, dan itu hanya berlaku di penyidik narkotika. Nah, dalam konteks ini peran Linda ini bisa didalami lebih lanjut. Siapa dia, bisnisnya apa? Menurut media kan katanya ada tempat hiburan. Bisa dicek apakah di sana juga menjual narkoba. Kemudian hubungan, ya, relasi, kenalnya sejak kapan dan sebagainya. Ini juga bisa didalami. Kenapa sampai bisa Linda ini dipercaya atau Linda ini mempengaruhi sehingga dia bisa mengatur beberapa oknum polisi ini sehingga terlibat jaringan narkoba. Baik.
Terima kasih Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto atas penjelasannya dan sudah bergabung bersama kami di Primetime News.